Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Oktiananto dari kelas SMA 18B5. Saya dari kelompok 7 yang akan membahas tentang neraca pembayaran Indonesia. Perlu saya jelaskan bahwa neraca pembayaran adalah catatan sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antar penduduk negara. Dan menurut BPM yang diterbitkan di IMF tahun 93, bahwa neraca perdagangan adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang jasa, transfer keuangan, dan moneter antar penduduk di suatu negara, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun periodenya. Kemudian ada macam-macam neraca pembayaran, diantaranya adalah neraca pembayaran defisit, neraca pembayaran surplus, dan neraca pembayaran seimbang. Namun saya akan jelaskan secara singkat bahwa neraca pembayaran Indonesia yang tercatat pada tahun 2019 kuartal triwulan keempat, datanya mencatat surplus sebesar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat. Data ini membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami defisit sebesar 46 juta dolar Amerika Serikat. Bahkan BI pernah mengumumkan bahwa surplus tersebut ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang terus meningkat serta defisit transaksi berjalan yang tetap terkendali. Dan BI juga memperkirakan defisit transaksi berjalan tahun 2020 tetap terkendali dalam kisaran 2,5 hingga 3% PDB. Dan BI juga mengaku akan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta senantiasa memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait guna meningkatkan ketahanan sektor eksternal, termasuk mendorong peningkatan penanaman modal asing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tujuan penyusunan neraca pembayaran adalah yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik dan bukan penduduk atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk yang tercermin dari nilai ekspor negara bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Berdasarkan neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara-negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang dan modal atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran, dapat kita ketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti pertama, ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian, dan yang kedua, ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Nah, yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran, kita dapat mengetahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau berkurangnya devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadinya surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut dan sebaliknya. Yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Dengan memperhatikan surplus atau
defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu, dapat diperlukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya, sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan. Yang ketujuh, sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau national account. Statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional ialah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Perkenalkan, nama saya Dewi Sridewi. NIM saya 11181114548. Saya dari kelompok 7 dengan tema materi neraca pembayaran Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran pada dasarnya terdiri dari 5 neraca bagian yang saling berhubungan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan ialah daftar atau neraca yang berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, neraca jasa. Neraca jasa ialah neraca yang mencatat transaksi jasa yang diselenggarakan dan diterima suatu negara terhadap negara lain selama jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, neraca hasil modal. Neraca hasil modal ialah sebuah neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga asing, serta hadiah-hadiah dari luar negeri. Yang keempat, neraca lalu lintas modal, yaitu sebuah neraca yang mencatat segala kredit atau pinjaman dari luar negeri dan segala kredit atau pinjaman yang diberikan kepada negara lain. Yang kelima, neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter adalah neraca yang mencatat dan memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa dari suatu negara. Demikian penjelasan mengenai komponen-komponen neraca pembayaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania Syatu Syifa. Saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan fungsi neraca pembayaran. Fungsi neraca pembayaran secara umum ialah sebagai alat ukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional yang terdapat di suatu negara, dan sebagai alat untuk melihat gambaran atau pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. Neraca pembayaran sangat penting dan perlu dibuat dalam suatu negara. Fungsi neraca pembayaran yaitu 1. Sebagai alat pembukuan supaya pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam suatu wilayah negara, serta untuk mendapatkan sebuah keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya. Kedua, sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara tersebut. Ketiga, berfungsi untuk mendapatkan informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. Keempat, berfungsi untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Kelima, berfungsi untuk alat kebijakan moneter yang akan digunakan atau dilaksanakan oleh suatu negara.